Indonesia adalah sebuah nama yang merepresentasikan lebih dari sekedar garis batas di peta. Kita adalah mozaik raksasa yang tersusun dari ribuan pulau, ratusan bahasa, dan kemajemukan budaya yang tidak ada duanya di dunia ini. Di masa lalu, keragaman ini adalah kebanggaan yang sangat buton. Namun hari ini, di era sistem komunikasi dan teknologi digital yang sangat pesat berkembang, kemajemukan kita sedang diuji. Posisi strategis dan kondisi demografis kita mengharuskan seluruh lapisan komponen bangsa untuk bangun dan menyadari satu hal. Tantangan dan ancaman telah berevolusi. Dan sebagai akademisi, intelektualitas, dan khususnya kita sebagai pembelajaran dalam bidang ilmu komunikasi, tugas kita bukan lagi sekedar mengamati. Tugas kita adalah menjaga agar nadi kebangsaan ini tetap berdetak harmonis, meredam setiap potensi konflik, dan memikirkan langkah antisipasi sebagai sebuah strategis. Mari kita telaah bersama apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar gawai kita. Saya Suhairi, mahasiswa Dr. Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, akan mengajak Anda untuk sama-sama menganalisis sebuah identitas tentang jati diri bangsa. Mengapa belakangan ini kita begitu mudah terbelah? Konflik di Indonesia saat ini hampir tidak pernah berdiri tunggal. Ia adalah perkawinan silang antara kerentanan kultural yang sudah lama dengan amplifikasi dari teknologi digital. Secara fundamental, ada 3 faktor utama. Pertama, polarisasi identitas, sentimen agama, suku atau ras yang seringkali dieksploitasi sebagai bahan bakar politik dan ekonomi. Yang kedua, kesenjangan ekonomi yang menciptakan deprivasi relatif, di mana rasa ketidakadilan yang berujung pada kecemburuan sosial. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling mematikan di era modern, banjir disinformasi, di mana sistem algoritma yang mendisrupsi cara kita mencerna realitas. Jika kita membedahnya melalui kacamata akademis, maka kita akan melihatnya melalui teori identitas sosial dari Henry Chappell. Chappell mengingatkan bahwa manusia selalu punya kecenderungan untuk mengotakkan dua menjadi kita, di mana kita sebagai in-group dan mereka sebagai out-group. Dan di dalam masyarakat multikultural yang sedang stres, kecintaan pada kelompok sendiri bisa terpelintir menjadi prasangka buta terhadap kelompok lain. Nah, kondisi psikologis ini kemudian dibajak oleh teknologi. Media sosial bekerja dengan logika determinisme teknologi melalui apa yang kita kenal sebagai echo chamber atau ruang gema. Dan algoritma sengaja dirancang untuk terus menyuapkan informasi yang kita sukai, mengkonfirmasi bias kita sendiri, dan menutup akses terhadap empati lintas budaya kita. Dan kita merasa selalu benar karena algoritma memang mendesainnya demikian. Kondisi psikologis masyarakat yang terkotak-kotak inilah yang menjadi pintu masuk bagi ancaman yang nyata, di mana saat ini sedang menimpa bangsa kita. Proxy war, perang hibrida, dan perang asimetris. Sadarkah Anda, ancaman terbesar bangsa saat ini bukan lagi invasi militer konvensional. Musuh tidak perlu repot-repot mengirim pasukan bersenjata atau tank ke perbatasan kita. Mereka menggunakan strategi cognitive warfare atau perang kognitif, di mana medan pertempuran mereka bukanlah tanah dan air, melainkan pikiran dan persepsi Anda. Perang hibrida ini beroperasi diam-diam di bawah ambang batas konflik fisik bersenjata. Aktor-aktor tak terlihat menggunakan proxy cyber, mulai dari pasukan buzzer, akun bot, hingga rekayasa algoritma untuk memperluas dan memperlebar jurang pemisah di antara kita.
Tujuan mereka bukan untuk menjajah wilayah. Tujuan mereka tetap untuk menghancurkan kohesi sosial dan melumpuhkan jati diri bangsa dari dalam. Ketika nilai toleransi, nilai gotong royong, dan nilai Pancasila luntur, digantikan oleh radikalisme, digantikan oleh apatisme, disitulah mereka menang. Bangsa yang masyarakatnya sibuk bertikai satu sama lain secara digital tidak akan dan tidak akan pernah akan menjadi bangsa pemenang di kancah global. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebagai ahli komunikasi dan sebagai masyarakat sipil dalam ekosistem sistem komunikasi Indonesia, kita tidak boleh menyerah pada algoritma. Kita harus mengambil kembali kendali itu. Secara filosofis, kita harus merevitalisasi sistem komunikasi yang berbasis pada Pancasila. Kebebasan berekspresi di luar digital tidak boleh diartikan sebagai kebebasan untuk menghancurkan martabat orang lain. Dialog, musyawarah, dan empati lintas budaya harus kembali menjadi panglima. Secara teknis dan strategis, saya berpikir ada 3 langkah nyata yang harus kita eksekusi. Pertama, kita harus mensosialisasikan literasi komunikasi lintas budaya secara digital. Kita harus berhenti mengajarkan literasi digital secara terbatas dan cara menggunakan aplikasi. Kita harus mengajarkan literasi kritis. Masyarakat harus dilatih membongkar bias algoritma, menyadari manipulasi psikologis, dan membawa etika multikulturalisme ke ruang cyber. Yang kedua, membangun ruang publik yang inklusif, di mana kita butuh platform dan forum yang sengaja didesain untuk meruntuhkan echo chamber teknologi dan teknologi harus menjembatani perbedaan, bukan sekedar memicu kemarahan demi mendulang klik dan engagement. Dan yang ketiga adalah mendorong regulasi ekosistem informasi yang adil, di mana negara harus hadir dengan kedaulatan digital. Kita berhak menuntut transparansi dan platform global tentang bagaimana algoritma mereka mendistribusikan konten di Indonesia, serta bertindak tegas terhadap operasi manipulasi informasi yang terstruktur. Jadi memahami ancaman adalah langkah pertama untuk bertahan hidup. Namun menyadari jati diri adalah syarat mutlak untuk menjadi bangsa pemenang. Kemajemukan Indonesia bukanlah kelemahan yang harus ditutupi, melainkan modal sosial terkuat yang harus kita miliki jika kita tahu cara merawatnya. Perang hybrid mungkin berusaha memecah belah kita melalui layar kaca, namun ikatan kebangsaan ini jauh lebih kuat dan lebih kuat dari algoritma apapun. Tugas kita semua sebagai ahli komunikasi, sebagai akademisi, dan sebagai manusia Indonesia adalah memastikan bahwa teknologi hadir untuk merayakan kemajuan, bukan untuk menguburnya. Mari bersiap, mari bergerak demi Indonesia yang harmonis, bermartabat, dan berjaya. Terima kasih.